Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad Rizi dalam video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan di kesempatan kali ini saya membuat video tentang ikan arwana ya, yang biasa penghobi bilang dragon fish. Ikan ini punya predikat nomor 1 ya dalam ikan hias, dari kecantikannya, postur tubuhnya, dan juga harganya yang fantastis ya. Dari yang termurah sampai yang termahal ya, tergantung jenis ikan dan pola warnanya. Dan ikan ini berasal dari beberapa negara ya, dari Brazil, Malaysia, juga Indonesia. Di Indonesia banyak dijumpai di Kalimantan Barat, dan tepatnya di Kapuas Hulu ya. Di situ banyak ikan-ikan arwana liar, tapi ikan ini dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang menangkap atau memburunya akan dikenakan sanksi, karena ikan arwana ini adalah ikan Indonesia yang diakui dunia. Mari kita lihat kecantikannya seperti apa. Sebelumnya kawan-kawan semua jangan lupa subscribe ya. Ikan arwana ini biasa orang daerah bilang namanya siluk ya, ikan siluk. Kalau dalam bahasa ilmiahnya sih Sclerophagus formosus. Nah, macam-macamnya seperti super red, golden red RTG ya, red tail golden, Jardini, Papua silver Brazil, Banjar red, green pino, berbagai jenis-jenis juga ada, albino juga ada, yang black, bahkan yang black juga ada. Jadi ikan ini adalah kaya akan warnanya. Ada yang silver, ada yang hijau, green, ada yang blue base juga, ada yang merah, yang red, ada juga yang golden, ada juga yang 24K, ada juga yang kayak semacam merah paya kayak gitu, ada juga yang semacam red chili kalau orang Betawi bilang, dia kayak seperti merahnya merah cabai ya. Bahkan ada yang hitam juga ada, yang hitam, yang silver, yang albino juga ada. Tapi yang kalau menurut saya yang paling eksotis sih dalam ikan ini adalah ikan yang berwarna platinum. Ada yang namanya leucistic, kayak semacam kelainan dalam pigmen warnanya ya. Jadi warnanya itu nggak seperti biasanya, nggak seperti arwana yang normal biasa gitu. Tapi dia lumayan istimewa juga, harganya juga fantastik. Yang leucistic itu biasa kalau penghobi arwana sih itu adalah ikan arwana yang paling didambakan oleh penghobi arwana. Nah, kalau untuk makanannya, ikan arwana itu di habitatnya dia tergolong karnivora ya. Jadi golongannya itu ikan yang karnivora. Di habitatnya itu dia makan serangga, biasanya serangga. Terus ikan-ikan kecil juga yang ada di sekitarnya itu dia makan. Terus juga ada kodok, ada jangkrik, ada udang, terus ikan-ikan kecil juga. Terus bahkan cicak, terus kelabang atau lipan ya, terus ulat Hongkong, bahkan ada juga yang penghobi itu sangat ekstrim ya, dia kasih makan anakan tikus, bahkan dia kasih makan sama arwana itu. Tapi kalau untuk ini sih nggak saya sarankan sih anakan tikus itu, karena jorok ya. Kalau untuk pemberian makan biasa saya lakukan sih pagi, siang, atau sore, terus malam. Jadi 3 kali ya. Kalau
biasa saya kalau mau berangkat usaha ya, kalau saya sih bilangnya usaha bukan kerja karena kan saya pedagang ya. Saya selalu kasih makan ke ikan, terus sesampainya pulang sekitar jam 5 sore saya kasih makan, lalu malamnya juga sebelum tidur saya kasih makan. Tapi kalau itu tergantung dari kawan-kawannya. Kalau misalnya kawan-kawan semua pengen ikan kawan-kawan semua kelihatannya warnanya itu tebal, jadi saya sarankan kawan-kawan kasih pakannya pakan udang. Soalnya udang itu kayak protein ya, jadi dia kalau Bang Wabi bilang sih udang itu mempertebal warna. Itu juga nggak di arwana aja, semua ikan kalau menurut saya. Kayak lohan juga, penghobi lohan juga bilang udang itu sangat bagus untuk warna. Penghobi koi juga bilang udang itu juga sangat bagus untuk warna. Penghobi yang lain kayak seperti Oscar juga dia biasa kasih udang itu selalu kasih udang untuk meningkatkan warnanya ya. Jadi ikan siluk itu atau ikan arwana itu atau ikan Scleropteris formosus itu menurut saya adalah ikan hias yang paling nomor satu, predikatnya itu paling atas kalau menurut saya sih. Kalau kayak ikan-ikan yang lain kadang-kadang sewaktu musim saja gitu kan dia harganya agak mahal gitu. Kalau arwana dia tenang dari dulu sampai sekarang juga menjadi ikan yang lumayan harganya. Nah, untuk kalian yang pemula yang ingin sekali memelihara ikan arwana, bisa perhatikan apa yang akan saya terangkan ini soal akuarium ya. Yang utama sih air ya. Yang utama air itu harus kayak oksigen. Seperti biasa kalau penghobi yang enggak sayang sama budget, dia biasanya pakai air mineral. Kalau biasa saya pribadi sih pakai air sumur aja. Cuma air sumur itu kan yang saya endapkan dulu 1 sampai 7 hari. Kalau saya biasanya 2 hari atau 3 hari juga sudah saya masukkan lagi ke akuarium. Kenapa airnya itu harus diendapkan dulu? Itu kan dari air sumur itu kan biasanya ada kadar asamnya gitu kan. Kalau kadar asamnya berlebihan juga itu sangat berbahaya juga bagi ikannya. Terus kandungan oksigennya juga masih kurang kalau dari air sumur ya. Biasa kita kan kayak manusia aja, kalau minum air sumur aja rasanya kayak gimana kan, nggak langsung lega gitu, nggak semplong gitu tenggorokan gitu. Kalau kita minum air mineral kita langsung teguk juga, langsung terasa di oksigennya terasa banget gitu. Dan untuk filternya usahakan yang maksimal ya. Kalau kita punya budget lebih sih usahakan kita bikin sound filter ya, yang filternya di bawah itu menurut saya sound filter itu adalah sistem filterisasi yang sangat efektif. Kenapa saya bilang efektif? Karena itu kan dia memfungsikan gaya gravitasi ya. Jadi kayak semacam kotoran itu yang lari dari atas, yang dari atas itu dia lari ke bawah, dari ke bawah itu kotoran dia ngendap di bawah filter, jadi dia nggak naik lagi ke atas akuarium. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi ada juga macam-macam penyakit dalam ikan arwana yang harus diperhatikan oleh pemula ya, untuk pemula yang ingin memelihara ikan arwana ini. Sebabnya dan penanganannya juga harus tahu ini. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan DE, drop A. Jadi dia matanya itu selalu ke bawah. Matanya itu kayak semacam, kalau di kita itu jereng lah gitu. Kalau orang Serang bilang sih ya. Jadi matanya itu dia selalu ke bawah, atasnya nongol banget gitu. Terus ada juga penyakit jamur. Ada juga yang disebut gigit ekor. Dia ekornya digigit sama dia sendiri, ekornya itu. Terus ada lagi yang disebut dengan lipat insang. Jadi insangnya ngelipat kayak semacam kayak gitu. Terus ada juga yang kembang sisik
Maksud semua penyakit arwana itu adalah pengaruhnya ada dalam akuarium. Bagaimana kita caranya akuarium itu supaya aman dalam untuk arwananya itu sendiri, bagaimana caranya kita memelihara airnya untuk arwana itu sendiri, itu tergantung pada kita sendiri. Kalau saran saya sih, kalau kita pengen pelihara ikan arwana, mendingan kita pelihara yang lebih murah dulu, kayak semacam silver Brazil. Kita belajar dulu di situ, nanti setelah kita bisa memelihara air itu yang utama kalau untuk hobi arwana. Jadi kita itu memelihara ikan, bukan ikannya aja yang kita pelihara, tapi airnya juga kita pelihara gitu. Kita perhatikan airnya seperti apa, kita buat dia jernih, bersih, tapi jernih juga begitu sehat. Yang kita cari adalah air yang sehat. Yang sehat itu seperti apa? Air yang sehat itu yang oksigen, kayak oksigen, terus kadar pH-nya juga standar di 7-8 lah kurang lebih, terus suhunya juga 33 derajat. Kalau bisa pakai heater ya, nanti kalau kawan-kawan semua punya arwana, heater distabilkan aja di 33 derajat. Itu aja video dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Dan jangan lupa subscribe itu gratis. Jadi kawan-kawan semua jangan takut untuk subscribe. Apabila kawan-kawan semua subscribe ke channel saya, kawan-kawan semua akan bisa melihat video-video saya selanjutnya, dan juga like and share-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.